huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin al-ayat sallallahu alaihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qadr fi hadithihi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa al-hadits sallallahu alaihi. Yang kami hormati Bapak DKM beserta segala jajaran-jajarannya, para asatidz, asatidah, alim ulama yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir di sini untuk bisa sama-sama bersilaturahmi di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya silaturahmi kita, pertemuan kita, jumpa kita pada hari ini mendapatkan karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab bertemunya kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini kita berkumpul di masjid ini, kelak nanti kita akan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin membahas sedikit tentang yang namanya al-iman. Al-iman atau kita sebut iman itu kalau dimaknakan yaitu al-yakin atau kepercayaan. Kepercayaan kita kepada siapa? Nah, makanya ada istilah yang namanya rukun iman. Kalau anak-anak ngaji KKA itu biasanya pasti pakai tepukan, tepuk rukun iman yang ada 6 itu. Kalau kita tanya satu persatu apakah hafal rukun iman, insya Allah semuanya sudah melotot dan hafal. Tetapi kalau kita bahas satu-satu apakah sudah maksimal dalam kepercayaan itu atau belum, nah itu menjadi pertanyaan untuk kita. Kalau bertemu seseorang ada perkataan bagaimana kabarnya, how are you, kaifa halu. Sekarang diubah pertanyaannya bagaimana kabarnya, diubah dengan bagaimana kondisi iman kita hari ini. How was your iman ini? Bagaimana iman kita hari ini? Bagaimana imanmu hari ini? Mengapa seperti itu? Karena sejatinya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan iman itu turun. Yazidu bil ta'at, iman itu akan naik karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu, dan akan turun karena maksiat-maksiat yang kita laksanakan. Dan akibat dari kurangnya iman akhirnya timbullah penyakit. Setidaknya ada 3 penyakit akibat dari kekurangan iman. Apa saja penyakit itu? Penyakitnya setidaknya ada 3. Yang pertama kudis, yang kedua kutil, yang ketiga kurang. Apa itu kudis, kurang, kutil? Kudis itu adalah kurang disiplin dalam beribadah. Apa itu kutil? Kutil itu kurang teliti dalam beribadah. Apa itu kurang rapi dalam beribadah. Kudis, kurang, kutil dalam beribadah ini juga akan berdampak besar kepada kehidupan kita. Dalam beribadah kurang rapi dan dalam kehidupan juga kita kurang rapi. Apabila kita dalam beribadah kurang teliti, dalam menjalankan kehidupan juga kita akan kurang teliti. Kalau kita kurang rapi dalam beribadah, begitu pun dalam kehidupan kurang rapi, akan berdampak keimanan kita terhadap kehidupan kita.
Maka dari itu ketika iman kita naik, sejatinya kehidupan kita berkeluarga, bermasyarakat itu akan juga lebih baik. Karena apa? Karena iman kita. Iman pertama al-yakin, keyakinan yang pertama itu sudah pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah, antu'minu billah, berimanlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan percaya sekedar kata, tetapi percaya kepada Allah adalah kepada Allah, untuk Allah, dan karena Allah. To Allah, because Allah, for Allah. Jadi ketiga itu adalah hal-hal yang harus kita yakini. Seperti itu. Keyakinan kita ada kategori-kategorinya. Dalam keyakinan itu ada yang namanya ainul yakin. Yakin dalam pandangan ain atau mata. Ada keyakinan yang kedua adalah ilmul yakin. Keyakinan kita karena apa? Karena ilmu-ilmu yang kita miliki. Keyakinan yang ketiga yaitu hakul yakin. Apa hakul yakin? Keyakinan kita itu didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita analogikan kalau saya pribadi bertanya ke bapak-bapak, bintang itu kecil atau besar? Ada yang jawab kecil. Kenapa? Dari TK sudah diajari Ustaz. Bintang-bintang klik kecil di langit, bahasa Inggrisnya twinkle twinkle little star, udah little. Dan kalau kita lihat pakai mata ternyata bintang teh. Jadi asal benar. Nah itu pandangan seperti itu, keyakinan seperti itu adalah ainul yakin. Yakin dalam pandangan basyariyah, yakin pada pandangan mata. Ainul itu artinya mata. Tetapi ada ilmu yakin. Ilmu yakin itu adalah keyakinan dasarnya adalah ilmu. Makanya ketika ada yang bertanya, bintang teh kecil atau besar? Agung kata Nabi Alit, ada yang sebut bintang itu besar kalau dilihat pakai alat teropong. Ternyata pas dilihat ternyata bintang teh besar. Bahkan ada yang menyebutkan lebih besar dari matahari, tapi karena jaraknya jauh terlihat kecil. Nah kalau yang bilang bintang itu besar karena ilmu-ilmu yang dia miliki, artinya apa? Artinya dia yakinnya dasarnya dengan ilmu. Artinya itu adalah ilmu yakin. Terus bagaimana dengan hakul yakin? Ada yang ditanya bintang teh kecil atau besar? Dia menjawab bintang itu kecil Ustaz. Kenapa bintang itu kecil? Saya tahu bintang itu besar sebenarnya kalau dilihat pakai teropong. Tapi saya yakin bintang itu kecil karena ada yang lebih besar dari bintang. Siapa? Yang menciptakan bintang. Kapan kita hakul yakin? Ketika kita melibatkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di sini libatkan Allah untuk Allah, karena Allah, dan kepada Allah. Kita ke masjid for Allah, to Allah, because Allah. Bukan untuk sesuatu, bukan karena sesuatu, bukan kepada sesuatu. Makanya ketika kita beribadah atau kita sebut hijrah, hijrah itu ada yang dituju dan ada yang ditinggalkan. Siapa yang dituju? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya akan dijawab oleh diri kita pribadi sendiri-sendiri. Tingkat keyakinan kita masih sebatas kepada Allah ini, masih sebatas ainul yakinkah? Atau sudah sebatas ilmu yakinkah? Apakah sudah
setingkat hakul yakin. Yang masih ainul yakin ditingkatkan menjadi ilmu yakin. Yang sudah ilmu yakin ditingkatkan menjadi hakul yakin. Dan kalau sudah hakul yakin kita pertahankan sama-sama dengan berjamaah. Maka iman kita itu akan bertambah, akan terus menetap di atas. Tidak bisa sendiri-sendiri Bapak Ibu. Harus dengan berjamaah. Kalau sudah dengan berjamaah, ketika kita turun imannya diingatkan dengan yang lainnya. Ketika kita lalai dalam satu hal, dirajinkan karena dicontohkan oleh yang lain. Maka dari itu masuk surga tidak bisa sendiri-sendiri. Masuk surga harus berjamaah. Harus berjamaah, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri akhirnya imannya turun. Dan kalau imannya turun, dapat penyakit tadi, kudis kurang kutil. Disebabkan apa? Kudis kurang kutil karena kuman. Apa kuman? Kurangnya iman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setiap pekerjaan yang kita miliki, dasarnya harus karena Allah, untuk Allah, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun yang berdagang itu untuk Allah, kepada Allah, dan karena Allah saya berdagang. Yang bekerja saya untuk Allah, kepada Allah, dan karena Allah saya bekerja. Yang mengurus keluarga harus untuk Allah, kepada Allah, dan karena Allah. Kenapa? Karena berikhtiar untuk menentukan asbab. Contohnya kita ingin dapat ma'isyah, kita bekerja. Nah kita berikhtiar untuk menentukan asbab. Ingin anaknya soleh-solehah dimasukkan ke pesantren, itu kita menentukan asbab. Berikhtiar untuk menentukan asbab itu adalah ibadah. Tetapi menggantungkan kita kepada asbab itu adalah maksiat. Jadi saya ulang, berikhtiar untuk menentukan asbab itu ibadah. Tetapi ketika kita menggantungkan diri kepada asbab itu adalah maksiat. Kenapa? Karena sejatinya Allah mampu memberikan kepada kita lebih dari apa yang kita harapkan. Ketika kita menggantungkan anak saya pasti soleh dan saya masukin ke pesantren, kalimat pasti itu adalah maksiat. Tetapi kalimat yang bagus, apa yang benar, apa? Insya Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu mampu terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak basyariah, bukan kehendak manusia kita, manusia biasa. Makanya ada doa yang sering disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana. Yang Allah katakan iya akan terjadi, yang kata Allah tidak, ya tidak akan terjadi. Walaupun kita berusaha untuk dapat itu. Kita kerja mati-matian, kalau Allah masih belum bilang tidak, ya tidak. Nah, dasar itu semua harus memiliki iman. Kalau tidak memiliki iman, akhirnya banyak orang-orang yang kerja itu bukannya dapat ketenangan, tetapi mendapatkan kesulitan. Tadi ayat Al-Quran yang saya sampaikan pertama kali, sesungguhnya huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang anzala, menurunkan as-sakinah, menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Jadi kebahagiaan, ketenangan itu bukan kita yang ciptakan, tapi Allah lah yang memberikan. Kita hanya mengejar asbab, Allah lah yang memberikan.
Dan semua ketenangan itu bisa didapat apabila kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada istilah tidak ada amal ibadah yang gagal, tidak ada amal ibadah yang sia-sia, tidak ada amal ibadah yang gagal jika disertai keikhlasan. Dan puncak keikhlasan manusia adalah ketika kita beranggapan dan mengira bahwasannya segala sesuatu yang terjadi sama kita dan terjadi di muka bumi ini itu adalah izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sehat gini bukan karena kita olahraga. Kita sehat gini karena izin Allah. Sebabnya apa? Mungkin salah satu sebabnya karena olahraga. Makanya ketika saya bilang saya olahraga, saya mau pasti sehat ya, saya mau olahraga. Tidak, saya olahraga, insya Allah saya akan sehat. Semuanya harus dikatakan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Maka kalau sudah dasarnya iman yang kuat, iman yang tinggi, iman yang agung dan lain sebagainya, maka akan terjadilah banyak orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, bukan meninggalkan Allah karena sesuatu. Allah memang tidak terlihat tapi pasti terlibat. Makanya terwujud tidak terwujud tetaplah bersujud. Kita hanya menentukan asbab, kita hanya berikhtiar, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah hakul yakin seperti itu, hal yang mustahil pun akan mungkin terjadi. Dalam surat Al-Imran itu Nabi Zakaria punya istri. Nabi Zakaria itu gurunya Maryam. Jadi kalau Ali Imran, surat Ali Imran itu, sekarang pertanyaannya Imran teh ada tetangga namanya Pak Imran misalnya. Ali Imran, keluarga Imran. Siapa Imran? Imran seorang nabi bukan. Imran bukan seorang nabi, tetapi anak cucu turunannya banyak yang menjadi seorang. Kenapa Imran diabadikan dalam surat ketiga dalam Al-Quran? Karena kesolehannya yang luar biasa. Imran punya istri namanya Hannah. Dari situ punya anak ada Maryam. Nah, kemudian anak yang keduanya nikah sama Zakaria. Nah, anaknya Maryam itu belajarnya itu kepada Zakaria. Dan Zakaria itu punya istri yang sudah memiliki penyakit yang mana penyakit itu tuh dikategorikan tidak mungkin punya anak. Imam Zakaria itu sudah tidak mungkin punya anak. Bahkan sampai umurnya yang sudah tua, dia masih belum mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai satu waktu di dalam surat Al-Imran itu Imam Zakaria berdoa di mana? Di mihrab. Namanya mihrab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, Zakaria itu berdoa di mihrab. Memohon apa? Rabbi habli min ladun. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan doa tersebut walaupun umurnya sudah sepuh. Apa kabar gembiranya? Allah mengabulkan dengan kabar gembira. Saya memberikan kabar gembira kepadamu berupa Yahya. Makanya anaknya namanya Yahya. Diberikan anak dan namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa namanya? Nabi Yahya. Diberikan kabar baik berupa Yahya. Jadi satu hal yang tidak mungkin kalau kita sudah yakin, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itulah adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat adil. Jadi ada satu kisah kalau bicara masalah adil. Ada seorang petani. Petani dia nanam labu. Tahu Bapak Ibu labu yang besar itu? Kalau digendong kayak bayi itu besar banget. Labu siam atau labu ya ada yang bulat, ada yang panjang untuk besar. Dia nanam labu di halamannya. Dia tumbuh labu itu jadi besar seperti itu. Ketika dia lagi di kebun ngurus tanaman labunya, dia istirahat bersandar di pohon asam. Pohon asam itu kan besar sekali. Dia bersandar untuk meneduh. Kemudian sambil bersandar dia lihat ke atas. Kemudian dia nyeletuk berbicara. Kok bisa pohonnya besar, buahnya kecil? Sedangkan labu pohonnya enggak tinggi. Dia merambat ke tanahnya, tapi buahnya besar. Dia bilang, Allah ini bukan arsitek yang baik. Kok buahnya besar, pohonnya kecil? Sedangkan ini buahnya kecil, pohonnya besar. Dia nyelamat itu. Sambil bersandar, satu waktu angin datang. Pas angin datang, asamnya jatuh satu, kena kepalanya. Ketika jatuh asamnya ke kepala, dia bilang, Allah adil. Dia tidak bisa membayangkan kalau si asamnya segede buah labu jatuh ke kepalanya, hancur kepalanya. Ternyata Allah adil. Dan itu kita menganalogikan seperti itu. Terkadang kita menyebutkan Allah ini tidak adil, padahal Allah ini sangat. Syaratnya apa? Kita harus niatkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu. Ini ada kisah lagi. Kisah boleh ini bercerita lagi. Ini ada dua orang santri lulus dari pesantren. Santri yang pertama kita sebut namanya Agus. Mohon maaf kalau ada yang salah. Biar gampang ini Yang kedua namanya Budi. Ada yang sama? Biar gampang A sama B, Pak. Jadi saya ngasal saya Agus sama Budi. Mohon maaf kalau ada yang serupa. Dua orang santri lulus dari pesantren, Agus dan Budi. Agus dan Budi ini lulus dari pesantren, dua-duanya sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Agus setelah lulus pesantren, kesibukannya apa? Berkebun di kebunnya, milik bapaknya. Dia berkebun. Budi kesibukannya apa? Melanjutkan usaha bapaknya berdagang buah-buahan di pasar. Jadi lulus pesantren, Agus mah di kebun, Budi mah di pasar berjualan. Agus ketika berkebun nanam singkong. Qadarullah pasti panennya panen singkong. Tapi qadarullah singkongnya besar-besar. Jadi ini kalau singkongnya itu kategorinya singkongnya super. Jadi kalau direbus terus digoreng kasih keju udah singkongnya juga enak nikmat. Panas-panas pagi-pagi sama kayak kopi. Wah, ya luar biasa. Paling benar. Ketika dia panen, dia meniatkan, saya ingin menyedekahkan menyumbangkan sebagian singkongnya untuk Pak Yai di pesantren. Akhirnya dia tarik singkongnya masih sama tangkai-tangkai singkong. Jadi kalau di daerah kami di Nagrek tidak disebut kuat kalau belum bisa menarik singkong. Jadi kalau nggak bisa narik singkong ini atau patahnya belum dibilang kuat. Kalau kuat itu kalau bisa narik singkong dan singkongnya itu masih utuh di sini. Jadi ceweknya ada disebut cewek di Nagrek itu seperti ini. Dia masukin karung, dia naik motor pergi ke pesantren, datang rumah Pak Yai.
Dia ketok rumah mayit, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam, dibuka sama Pak Yai. Agus, iya Pak Yai. Ada apa nih Agus? Ini Pak Yai tadi habis panen singkong. Qadarullah singkongnya besar-besar. Ini buat Pak Yai sebagian singkongnya. Masya Allah, syukron, Agus syukron. Sama Pak Yai singkongnya dibawa ke belakang. Di belakang ada ibunya. Bu, ini ada Agus habis panen singkong, ngasih singkong buat kita. Kata Pak Yai, tolong kasih apa Bu, biar Agus pulangnya tidak tangan kosong. Kata ibunya, Pak, kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa kecuali kita punya kambing di belakang rumah. Daripada kita nggak bisa ngurus, kasihkan aja kambingnya. Oh boleh. Sama Pak Yai kambingnya dibawa. Gus, mana? Gus, pulang bawa kambing. Dia pun datang bawa singkong, pulangnya bawa. Dia ikat kambingnya di motor. Jadi cara ikatnya itu kakinya diikat, nah digulingkan di motor, ditidurkan. Dia naik motor, pas pulang lewat pasar, ketemu sama Budi. Assalamualaikum Agus. Waalaikumsalam Budi. Dari mana? Dari rumah Pak Yai. Kenapa bawa kambing? Tadi saya panen singkong, ngasih singkong. Pulang-pulang dikasih kambing. Nah Budi ini kan pikirannya kalau pedagang bisnis. Bisnis. Wah, ngasih singkong dapatnya gimana kalau saya kasih durian? Kalau durian kira-kira dikasih apa ya? Sampingnya ya. Akhirnya apa? Budi langsung membungkus durian 4 biji masukkan dalam karung. Durian mentol. Bijinya dikit, dagingnya tebal, manis-manis agak pahit-pahit. Diminum, dimakan pakai kopi. Wah udah nikmat. Bawa singkong ke rumah Pak Yai langsung ngebut pakai motor. Ya. Ketok rumah Pak Yai, tok. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam, dibuka. Budi. Ya Pak Yai. Ada apa Budi? Ini Pak Yai, saya nih dagang durian. Ini buat Pak Yai duriannya. Wah durian montong deh. Kata dia Pak Yai, enak ini manis katanya teh. Dibawalah sama Pak Yai ke belakang. Bu, ini datang Budi bawa durian. Coba kasih apa Budi biar pulangnya tidak tangan. Apa kata ibunya? Kita nggak punya apa-apa kecuali singkong dari Agus. Ya udah kasihkan saja singkongnya buat Budi. Budi, pulang bawa singkong. Budi pulang bawa. Yang pertama Agus datang bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Budi datangnya bawa durian, pulangnya bawa singkong. Apa bedanya Agus sama Budi? Agus memberikan karena Allah, Budi memberikan karena sesungguhnya. Menang banyak Agus. Gimana caranya biar menang banyak? Diniatkan karena, kalau diniatkan karena Allah, bonusnya banyak. Kalau niatnya karena, saya sudah niat semuanya karena Allah, kok belum dapat bonus? Tidak mungkin sekarang, nanti kalau sudah berkeluarga. Saya sudah berkeluarga, sudah niat semuanya ibadah karena Allah, kok belum dapat bonus? Mungkin nanti kalau sudah punya cucu. Sudah punya cucu, saya belum dapat bonus? Mungkin nanti bisa. Pertanyaannya, mending bonus di dunia, mending bonus di akhirat. Nah seperti itu. Terkadang manusia mengharapkan terlalu besar di dunia, menghindarkan atau kita menyingkirkan kehidupan nanti kita di. Karena ada istilah dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Gitu. Tempat tinggal yang abadinya di mana? Khalidina fiha. Kita kekal di sana, kita di sini sebentar, di sana. Gitu.
yang harus disiapkan yang belum dijamin oleh Allah. Surga belum dijamin, pahala belum dijamin, gitu. Itu yang dikejar. Sedangkan rezeki sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang sekecil binatang melata yang kecil, kecuali telah Allah tentukan rezeki. Yang kecil saja rezekinya sudah ditentukan, apalagi yang besar seperti itu. Bapak Ibu tahu lagu-lagu ini cicak-cicak di dinding, cicak-cicak di dinding, diam-diam datang seekor, yang datangnya bukan cicak, datang seperti itu. Kenapa? Sudah di dalam Al-Quran pintu rezeki kan ada 8. Dalam Al-Quran aja ada 8, belum dalam hadis. Pintu rezeki dalam Al-Quran ada istighfar. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum bidarra wa yumdidukum bil amwali wa banina wa yaj'alakum anhara. Dan istighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum bidarra. Kemudian Allah turunkan rezekinya itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Wabanina, dan Allah memberikan keturunan. Kalau kata Ustadz Zainul Akbar, kan Ustadz Zainul Akbar itu suka bikin ramuan-ramuan promil untuk biar memudahkan. Dia pernah bilang, cara terbaik, promil terbaik itu istighfar. Karena dalam Al-Quran beristighfar kepada Allah, maka Allah itu Maha Pengampun. Setelah Allah ampuni apa? Yursilis sama 'alaikum bidarra wa yumdidukum bil amwali wa banina, dan keturunan. Ada wa banina. Makanya kata Ustaz Zainul Akbar itu cara terbaik, profil terbaik itu selain berikhtiar dengan minuman-minuman sereh, kunyit dan lain sebagainya, itu disebutnya JSR. Kata Zainul Akbar, cara terbaiknya beristighfar. Beristighfar itu pintu rezeki. Ada pintu rezeki yang diusahakan. Ada sa'yahu sawfa yura. Sesungguhnya usaha itu akan dilihat. Kita dagang bekerja itu baru satu pintu yang kita buka. Istighfarnya belum dibuka nih, buka yuk sama-sama ya. Apalagi bersyukur pintu rezeki juga. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bersyukur Allah akan tambahkan pintu rezeki lagi. Sedekah pintu rezeki lagi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamasali habban. Permisalan orang yang bersedekah itu seperti satu biji ambatat sama asanabila, tumbuh 7 tahun. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habban, setiap pakainya 100 biji lagi. Artinya apa? Sedekah yang kita berikan itu akan diganti 700 kali. Bapak tahu bedanya infak sama sedekah? Itu namanya kotak infak, kotak sedekah. Jadi kotak infak. Sedekah itu umum. Kita bantu teman itu sedekah. Tetangga pindahan kita bantuin itu sedekah. Bahkan dalam hadis ada disebutkan tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Senyum kalian terhadap sesama muslim itu sedekah. Senyum dulu mungkin biar sedekah pagi-pagi. Kalau infak itu identiknya dengan harta, dengan uang. Makanya ini namanya kotak infak. Dia yang dimasukin uang. Kalau namanya kotak sedekah, pas lewat depan kita kata Ustaz juga sedekah. Senyumnya sedekah. Senyumin aja. Nah, makanya kalau masih namanya kotak sedekah, ganti kotak infak. Tadi saya baca di depan kotak infak dan sedekah. Nah, ada sedekah. Nah, jadi yang pas lewat tuh senyum. Kenapa? Dan sedekah. Senyum juga sedekah. Kalau infak identiknya dengan amwal, dengan harta. Gitu. Tapi itu ada kotak infak dan sedekah. Nah, ada infaknya. Gitu. Tapi
Ini curiganya di bulan depan nih udah nggak ada 100 ya. Itu doang curiganya. Curiga insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amal ibadah tadi disebutkan tidak ada amal ibadah yang gagal jika disertai keikhlasan. Dan puncak keikhlasan manusia itu ketika kita beranggapan dan meyakini bahwasannya segala sesuatu itu adalah izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah yang akan pertama kali, ada amal ibadah yang akan pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memang ibadah tersebut dibilang dalam Al-Quran memang sulit. Apa? Sholat. Dan dikatakan wasta'inu bis-sabri, minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar. Dan jadi sholat itu perintahnya suka diawali dengan alif, qa dan mim. Ada yang bentuknya aqimus sholat, ada aqimus sholat, ada yuqimunas sholat. Banyak, tetapi suka diawali dengan alif, qa dan mim, aqimus sholat. Apa artinya? Dirikanlah. Kan disebut di situ wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah sama Allah dengan cara sabar dan innaha lakabiratun. Sesungguhnya hal tersebut sulit. Illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khusyuk dalam sholat. Nah ini memang khusyuknya yang sulit. Kalau dalam Al-Quran cara biar khusyuk dalam sholat itu ada dua. Minimal dalam Al-Quran itu ada dua. Dalam ayat yang tadi dilanjutkan walakinnaha lakabiratun illa alal khasyiin, cara khusyuk ada dua. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Apa saja? Yang beranggapan bahwasannya kita sedang bertemu dengan Allah. Yazunnuna annahum mulaqu, bertemu. Mulaqu rabbihim, beranggapan kita sedang bertemu dengan Allah. Yang ketiga wa annahum ilaihi raji'un, kita beranggapan sholat ini sholat terakhir kita. Kalau sudah beranggapannya seperti itu, insya Allah akan khusyuk dalam sholatnya. Karena lagi sholat setannya banyak. Ide-ide cemerlang itu kalau bapak lagi kerja, ide-ide cemerlang itu datangnya pas lagi sholat duhur. Dari pagi datang belum dapat ide, gitu ya. Belum, misalkan jurnalis belum dapat tulisan, belum dapat tulisan. Terus sholat duhur, pas sholat dapat ide. Mungkin bapak-bapak sering merasakan seperti itu. Gitu. Dapat ide-ide cemerlang pas sholat duhur, kalau lagi kerjaannya dari pagi sampai ke asar, gitu. Dapatnya pas duhur. Gitu. Kenapa? Setan datang. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati. Nah, yang kaharewosan di telinga kita teh ada dari bangsa jin sama dari bangsa manusia. Minal jinnati wanas. Gitu. Jadi manusia juga ada yang kaharewosan di telinga kita, mengganggu sholat kita. Lagi sholat ada yang ribut, lagi sholat ada yang nggak tahu rumah. Wah buyar. Gitu. Allah Akbar. Paket. Nggak dibatalin si mama paketnya takut lagi, gitu. Dibatalin berarti ini manusia nih, gitu kan? Yang mengganggu sholat kita kan ada dari bangsa jin dan dari manusia, gitu. Dan bagaimana cara khusyuk terbaik yang lainnya adalah diniatkan semuanya karena Allah Subhanahu. Jadi contoh misalkan air minum ini, Pak. Air minum ini beratnya berapa sih? 500. Ada yang bilang 4 ton, ada yang 5 ton, 500 gram. Ya. Tapi kalau saya ditanya berapa berat gelasnya, tergantung berapa lama saya pegang. Saya seharian pegang itu udah jadi berat banget tuh. Apalagi nggak saya minum dulu. Bisa aja begitu, nggak.
Jadi beratnya gelas ini tergantung berapa lama kita pegang. Ini adalah analogi, ini adalah urusan dunia. Semakin lama kita pegang, semakin berat kita ibadah. Terkadang kalau kita mau bergerak, taruh dulu gelasnya baru kita bergerak. Apa artinya? Taruh dulu urusan dunia, barulah kita bisa leluasa beribadah. Jadi ketika kita beribadah itu lepas urusan dunia, gitu. Maka urusan dunia ini maka semakin lama dipegangnya semakin berat kita sholatnya, gitu. Makanya ada banyak yang rajin sholatnya ketika setelah pensiun, ketika urusan dunianya sudah ditaruh. Misalkan seperti itu. Tapi kan waktu setelah itu baru berpikir, kenapa nggak dari dulu? Gitu. Kenapa nggak dari dulu? Kan banyak yang seperti itu. Kenapa nggak dari dulu? Gitu. Orang-orang itu kan manusia memang seperti itu. Manusia kalau lagi dapat kunjungnya banyak itu, kok nggak dari dulu? Gitu. Nah, itu dirasakan sama banyak orang. Tahunan nggak ya, jadi masih. Kok nggak dari dulu? Gitu. Nggak dari muda. Gitu. Nah, tapi tidak ada kata terlambat. Memang tidak ada kata terlambat seperti itu. Jadi kalau kita sudah lepas urusan dunia, insya Allah akan leluasa tangan kita bergerak, leluasa kita akan bersujud, kita leluasa akan rukuk, kita leluasa akan beribadah dan lain sebagainya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semua insya Allah yang kami sampaikan ini kami khususkan untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk seluruh jemaah sekalian. Tidak ada niat sedikit pun menasehati, tetapi ini adalah tamparan untuk saya pribadi. Maka dari itu ada istilah di dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran itu fastabiqul berlomba-lomba dalam kebaikan. Cara kami berlomba-lomba dalam kebaikan mungkin dengan menyampaikan artinya apa? Untuk menampar diri kita sendiri. Tidak ada maksud menasehati. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.